Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Semua baik. Semua baik. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik. Sebelum mulai, saya ada sebuah kesaksian. Dan solusi tentunya. Beberapa waktu yang lalu saya diminta seseorang untuk mendoakan sebuah rumah. Ketika sore itu didoakan, maka orang mati di rumah itu mengamuk malam harinya. Di sana saya merenung dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa gak bisa? Padahal saya datang, saya berdoa, tidak membawa permusuhan. Tapi saya datang membawa kabar keselamatan, membawa Injil perdamaian. Lalu minggu depannya, ketika saya berangkat ke rumah tersebut, saya kembali lagi ke rumah tersebut, Roh Kudus mengingatkan, ketika seseorang diberi karunia, maka seringkali orang tersebut berjalan dengan karunia-Nya, bukan dengan Roh Kudus. Seorang pengajar memberitakan firman Tuhan. Seringkali ia berkata-kata karena ia tahu, karena ia mengerti, bukan karena bimbingan Roh Kudus. Seorang suami, seorang bapak bekerja, melakukan kewajiban-kewajiban karena sebuah tanggung jawab, bukan karena bimbingan Roh Kudus. Demikian pula seorang ibu, seorang istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mengurus rumah tangga karena ia bisa, bukan tanpa bimbingan Roh Kudus. Suatu kelak semuanya itu tidak berguna di depan Tuhan. Demikian saya pada minggu berikutnya. Saya mengaku itu semua di depan teman-teman yang lain. bahwa saya
tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Apa pelajaran yang mau saya sampaikan di sini? Seringkali karena kita sudah mampu mengerjakan, merasa memiliki karunia, kita berjalan tanpa bimbingan Roh Kudus yang suatu kelak tergenapilah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ia mengusir setan demi nama Tuhan, berdoa dan menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, "Nyalahkan daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Bapak Ibu yang terhormat, yang dikasihi Tuhan, jadikanlah pengalaman saya sebagai contoh. Jangan melakukan apa-apa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Roh. Jangan merasa bisa atau mampu. Ketika karunia-karunia itu ada padamu, dua hal yang iblis dan antek-anteknya takuti. Yang pertama adalah memiliki karakteristik kuasa Allah. Dan yang kedua, memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berasal dari kata doulos, atau keset. Itu yang dilakukan Tuhan dalam kitab Filipi 8. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia mengosongkan dirinya. Untuk itulah ia ditinggikan. Filipi 2 ayat 8 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa." Mungkin Bapak Ibu diberikan Tuhan karunia-karunia, karunia iman,
karunia menyembuhkan. Karunia berbahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh. Tapi itu semua akan kita tinggalkan. Dan inilah solusinya. Hal-hal yang si musuh takutkan dari kita. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, semakin membuat mereka gemetar. Hal yang kedua adalah suasana penyembahan, yakni suasana keintiman. Dan yang ketiga, kemuliaan Allah yang hendak Ia nyatakan. Ketika kita mendengar kata sembahyang, sembahyang artinya menyembah Yuang. Yuang artinya yang paling tinggi, yang maha tinggi. Kata sembahyang artinya menyembah yang paling tinggi. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tahu bahwa Israel memiliki lebih dari 12 anak. Yang satu bernama Dina, yakni seorang perempuan. Namun tidak dimasukkan dalam ke-12 suku Israel. Dan kepada suku Israel yang kawin campur, yang terusir dari keisraelannya, disebut bangsa Samaria, bangsa yang tidak layak. Namun Yesus sengaja melalui daerah Samaria. Ia bertemu dengan perempuan Samaria, bahkan seorang pendosa. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus hendak mengembalikan posisi wanita tersebut dalam keturunan berkat Yakub. Yesus memulihkan hubungan yang sudah rusak kepada Allah Bapa. Mari kita bersyukur bahwa kita ada saat ini sebagai orang Kristen.
Karena kekristenan bukanlah hikayat, bukan agama hikayat, bukanlah dongeng atau kisah-kisah isapan jempol. Tapi kekristenan adalah sebuah peristiwa. Sebab Injil adalah sejarah. Tuhan lagi-lagi menyatakan dirinya kepada bangsa Mesir. Ketika sebuah peristiwa, Mesir menjadi gelap gulita. Namun hanya daerah Goshen yang tidak mengalami gelap gulita. Sebab daerah Goshen adalah pemukiman bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Bahwa dewa Ra, yakni dewa matahari yang Mesir sembah, tidak dapat menolong mereka. Allah menunjukkan keeksistensiannya. Allah adalah Allah yang hidup. Sehingga ilah-ilah sesembahan mereka tidak mampu menandingi Allah yang kita sembah. Untuk itu bersukacitalah, bersyukurlah. Sekalipun tubuh kita merosot karena usia atau keadaan, namun jangan biarkan roh yang ada dalam diri Bapak Ibu padam. Pernah kita merenungkan makna baptisan air? Kita belajar di kelas-kelas pemuridan makna baptisan air. Arti baptisan air adalah kematian. Dan yang kedua, memohonkan hati nurani kepada Tuhan. Namun kenapa Yesus dibaptis dalam air? Apakah Yesus orang yang berdosa yang memerlukan permohonan agar memiliki hati nurani kepada Bapa? Yesus tidak berbuat dosa, namun ia menggenapi apa yang para nabi beritakan, apa yang para nabi nubuatkan. Yesus memposisikan dirinya sebagai orang berdosa, agar kita yang berdosa dianggap layak untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa.
arti baptisan air bagi Yesus? Yakni memposisikan dirinya sebagai orang yang berdosa. Pagi hari ini Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan ada di sebelah kita. Apa yang hendak Bapak Ibu lakukan? Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Apa yang hendak Bapak Ibu katakan kepada Tuhan? Ekspresikanlah dirimu. Ekspresikanlah hati kita kepada Tuhan. Katakan kerinduanmu. Katakan ucapan syukurmu. Katakan doa-doa dan permohonan-permohonanmu. Katakan doa bagi orang-orang kudus. Jangan berdiam diri saat ini. Hubungan Bapak Ibu bukan kepada saya. Tapi hubungan Bapak Ibu kepada Tuhan secara pribadi. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mampu menangkap rancangan-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu, agar kami mengerti hikmat-Mu. Apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Jangan ini Kau tolak sebelum kami mati ya Tuhan. Jauhkanlah daripada kami kepandaian atau kebodohan, kekayaan atau kemiskinan. Biarkanlah kami menikmati apa yang menjadi bagian kami. Karena kalau kami kaya, kami menyangkali siapa Tuhan itu. Atau kalau kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Tuhan kami. Biarkanlah kami menikmati apa yang menjadi bagian kami. Ya Tuhan, setiap kali mata kami tertuju pada Tuhan, maka ada sesuatu dalam diri kami yang bergejolak. Ini lebih daripada yang dapat kami mengerti. Ketika Roh-Mu menyentuh roh kami dapat merasakan betapa Engkau sangat mencintai kami. Ajari kami Tuhan, karena kami tidak pernah sedekat ini. Ajari kami
untuk dapat memahami isi hatimu. Lakukanlah Tuhan apa yang Engkau mau lakukan. Beberapa waktu belakangan, kita tahu bahwa terjadi konflik antara Israel dengan Palestina. Banyak nyawa melayang, baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Kita mendapati sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mereka bersepakat mengutuk Israel. Mungkin di hati Bapak Ibu geram, mungkin di hati Bapak Ibu kecewa. Atau mungkin Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, seperti yang saya lakukan. Mungkin saudara atau Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus berdoa agar mereka ini berhenti mengutuki bangsa pilihan-Mu? Apakah saya harus berdoa, Tuhan, agar orang-orang ini tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat? Kemudian hikmat mengajar. Tuhan izinkan itu semua agar Bapak Ibu mengalami kesempurnaan. Ketika Bapak Ibu memilih untuk diam, untuk tidak ikut berkomentar, karena Roh menyuruh Bapak Ibu untuk tetap diam dan tidak berkomentar, itu artinya Bapak Ibu sedang memuliakan Tuhan. Karena tunduk apa yang Roh perintahkan. Ketika kita dapati orang-orang berkata-kata jahat di sekeliling diri kita, dan kita memilih untuk tetap diam, itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan karena ketaatan kepada Tuhan. Mari kita doakan timur. Mari kita doakan kepada barat. Mari kita doakan kepada utara dan selatan. Beritakan kepada mereka, Bapamu memanggil mereka untuk pulang. Dengarkanlah hal ini, hai putra-putra Abraham. Dengarkanlah ini, hai putri-putri Sion.
Berlarilah jika engkau bisa. Berlarilah jika engkau dapat melakukan. Shema Israel, dengarkanlah. Israel, Israel, Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan amanat agung dan perintah agung. Perintah artinya tidak bisa diwakilkan. Perintah artinya harus segera dilakukan. Mari kita sembah Dia. Kita tunduk dan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebab pada pagi hari ini Tuhan melihat hatimu. Hati yang menyembah. Ungkapkan perasaan Bapak Ibu pada Tuhan. Ucapkan, katakan. Jangan berdiam diri. Rasakan kehadirannya. Dan ingat-ingat. Ingat-ingat perjumpaan di mana Bapak Ibu pertama kali bertemu dengan Tuhan. Katakan betapa Bapak Ibu sangat mencintai Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa kita harus lebih baik. Katakan kepada Tuhan bahwa kita ingin menghabiskan sisa hidup ini bersama dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan betapa kita mengagumi Dia. Katakan kepada Tuhan, wajah-Mu Tuhan, bagaimana Engkau berbisik dalam gelap dan menguatkan kami oleh sinar kemuliaan-Mu. Tuhan hadir mengelilingi kami. Hadir-Mu menyentuh setiap tempat di hati kami. Seperti rasanya pertama kali katakan betapa inginnya Bapak Ibu menghabiskan sepanjang hari ini di mata Tuhan. Sebab Tuhan begitu nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis menyesatkan
manusia dengan cara membujuk, menggeser penyembahan yang sejatinya hanya kepada Allah menjadi kepada ilah lain. Berhala adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Tanpa kita sadari, seringkali kita menyembah ilah lain. Apakah yang menjadi ilah kita saat ini? Apakah ketakutan kita? Apakah kekhawatiran kita? Apakah perut kita? Apakah hobi kita? Apakah pekerjaan? Apakah keluarga? Istri atau suami? Atau bahkan anak-anak? Apakah mimbar? Apakah pelayanan kita? Keluaran 20 ayat 3 menuliskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan mereka, keluarga di surga, agar kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas segala ternak, atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Namun pada kenyataannya, kita takluk pada mereka. Kita rela kehilangan waktu bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan ikan. Kita rela kehilangan jam-jam doa kita untuk dapat terbang, untuk dapat makan. Bukankah hal ini menandakan bahwa kita takluk kepada mereka? Yeskiel 23 ayat 37. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkan segala korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. 1 Samuel 15 menuliskan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dari sini kita belajar bahwa kata berzina bukan hanya merujuk kepada keinginan mata terhadap lawan jenis, bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan mengingkari janji nikah kepada pasangan, tapi Alkitab berkata dengan mengingini maka dikatakan berzina. Bahkan hari ini dikatakan lebih lagi. Dengan menyembah ilah-ilah lain
dapat dikatakan berzina. Apakah kita menghabiskan waktu, menukar waktu kita dalam bersekutu untuk mengejar makan? Itu adalah berzina. Kita menukar waktu pribadi kita kepada Tuhan untuk pelayanan. Itu berzina. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dan jangan lakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Tuhan ingin bersekutu secara pribadi kepada Bapak Ibu. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Bapak Ibu. Sebab Tuhan ingin menyentuh rohmu dengan rohnya. Paulus memberikan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pelayanan kepada Allah. Dapat disimpulkan bahwa ibadah cara Paulus mengandung unsur-unsur gerakan. Menari, bersujud, bernyanyi, bermusik, apapun bentuknya. Bukan berarti kita mengabaikan keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Namun yang terpenting adalah kesempatan bagi Roh Kudus untuk menguasai seluruh tubuh kita. Sehingga bahkan gerak-gerik tubuh kita tidak boleh sembarangan. Dalam ibadah, kita juga menantikan janji-janji Allah diberikan. Satu Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Satu Korintus 9 ayat 16 menuliskan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku.
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa dikatakan bahwa ketika kita beribadah, kita menantikan janji Allah? Allah berjanji kepada individu Abraham agar lewat kehidupan Abraham dan keturunan Abraham, berkat Allah sampai kepada mereka. Melalui Abrahamlah manusia mendapatkan keturunan, hak keselamatan, masuk dalam kerajaan Allah. Namun sayangnya kita bukan bangsa Yahudi. Kita bukan umat Yahudi. Artinya kita bukan keturunan Abraham. Tapi ada kabar baiknya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bukan melalui keturunan secara lahiriah, tapi melalui jalur iman pada Kristus. Jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Doakan suami atau istrimu. Doakan orang tua atau anak-anakmu. Doakan menantu atau kerabatmu. Lepaskan berkat bagi mereka. Lepaskan berkat bagi mereka yang memberkatimu. Dan lepaskan berkat bagi mereka yang mengutukimu. Jangan berdiam diri. Terus menyembah, muliakan Tuhan. Berit dalam bahasa Ibrani yang artinya perjanjian Allah dengan manusia. Mari kita puji Dia sebagai bentuk pengagungan nama Allah, dan oleh karena kuasa Allah mari kita sembah Dia. Rasakan kuasanya terlepas pada pagi hari ini. Rasakan kehadirannya nyata pada pagi hari ini. Rasakan atmosfer di tempat kita berubah saat kita menyembah.
kuasa itu akan terlepas dan sangat terasa mengalir di dalam tubuh lahiriah kita. Namun janganlah kita menyembah dengan tujuan untuk memperoleh kuasanya, tetapi untuk memperoleh petunjuk melalui firman-Nya, agar pengurapan itu tidak turun atas daging kita. Matius 17 ayat 19 menuliskan, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dalam kisah Rasul 16 ayat 29. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang menjadi belenggu Bapak Ibu saat ini? Apa yang menjadi penjara Bapak Ibu saat ini? Entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu keuangan, entahkah itu keadaan di rumah. Apa yang menjadi belenggumu saat ini? Memujilah dan menyembah, sehingga belenggu-belenggu itu terlepas. Mari menyembah, terus menyembah. Menyembahlah, memujilah hingga belenggu-belenggu itu terlepas. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Menyembahlah, menyembahlah. Saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan mengenaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh.
Tuhan, Engkau mendengar apa seruan kami. Jangan palingkan wajah-Mu Tuhan daripada kami. Kami mau belajar untuk meletakkan mahkota kami di bawah kaki-Mu. Untuk meletakkan semua harga diri kami, kedudukan kami, kebanggaan kami, segala sesuatu yang kami miliki di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau letakkan itu di bawah kaki-Mu. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Bagi Bapak Ibu yang masih menyembah, teruslah menyembah. Sekalipun sesi segera berakhir, jangan berhenti menyembah bagi yang masih menyembah. Namun bagi yang sudah selesai, kita mau angkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru, hubungan yang baru, hubungan yang intim dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, dan keamanan ada bersama-sama kita. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik kepada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Olesi pada mata, telinga, dan mulut dengan minyak yang baru. Bila roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.